sisi PCM Kasen Pak Gita ya. Iya. Itu aja lewat Zoom. Iya. Pak Gita, jadi ini kita akan berbicara masalah perekonomian yang big-nya untuk judul kali ini adalah cara cerdas mengatur keuangan pada masa new reality. Nah, Pak Gita, saya beberapa hari yang lalu membaca bahwa di CNN Indonesia bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merilis mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan itu lebih dari 2,9 juta Pak Gita. Ini dampak dari adanya pandemi. Nah, saya membaca juga bahwa masyarakat di Indonesia itu sebanyak 6,7 juta itu kehilangan pekerjaan, baik kehilangan pekerjaan secara formal maupun informal. Jadi memang begitu Pak Gita ya untuk dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini Pak Gita. Iya. Monggo Pak Gita mungkin bisa memaparkan tentang dampak dari pandemi ini Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para peserta, pemirsa dan ibu bapak yang bergabung dalam acara pada sore hari ini, Pak Rubianto selaku moderator. Alhamdulillah pada sore hari ini dapat berjumpa kembali. Kalau seminggu yang lalu temanya mirip tapi ini lebih kelanjutannya Pak Rubi. Kelanjutannya ya, sesi 2. Sesi 2. Kalau kemarin pada saat pandemi itu kalau di kebencanaan pada saat tanggap darurat, walaupun sekarang kita di Jogja juga tanggap darurat. Kalau secara psikologis karena memang tahapannya ada 3 ya. Pada saat bencana itu sendiri, kemudian tanggap darurat, kemudian recovery. Nah, pada saat recovery kalau di pandemi COVID ini nanti adalah new reality itu. New reality. Nah, tadi Mas Ruby sudah menyampaikan dampak pandemi COVID terkait dengan perekonomian sudah sangat jelas, terutama di sektor formal sampai mencapai 2 juta kehilangan pekerjaan. Juta, ya. PHK. Dan begitu banyak PHK dan ini nanti masih akan berlanjut itu untuk sektor formal. Tetapi alhamdulillah untuk sektor informal relatif bisa sedikit bertahan karena akan mudah berubah menyesuaikan tadi yang namanya new reality tadi. Nah, temanya sama terkait dengan cara cerdas untuk mengatur keuangan kita. Kalau pada saat pandemi atau tanggap darurat atau mungkin pada saat sedang terjadi wabah ini pada upaya untuk pencegahan ya atau penyesuaian. Jadi di psikologi tadi itu. Jadi di awal itu kita resisten, menolak, tidak siap, maka masih kebingungan apa toh yang kita anggap penting, apa toh yang kita anggap perlu dan kok terjadi semacam ini. Tapi berjalan 3 bulan sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan. Nah 3 bulan ini adalah 4 bulan ya 3 bulan sampai 4 bulan ini adalah upaya untuk kita belajar menuju ke new reality. Nah gitu maksud kita adalah selama 3 bulan sudah bisa memilih atas berbagai kebutuhan. Problemnya ini adalah tidak sedikit yang belum memahami kaitannya dengan new reality. Pahamnya itu nanti setelah tanggap darurat ini akan normal. Nah gitu dianggapnya sudah seperti semula lagi. Itu yang problem. Padahal kalau itu tidak bisa memahami akhirnya kembali seperti semula. Nah, seperti yang diceritakan Pak Ruby tadi. Pekerjaan-pekerjaan lama, aktivitas-aktivitas lama sudah tidak ada. Sudah berhenti. Nah jadi maka harus bisa belajar dari kondisi 3 bulan ini akan kita dapatkan persiapan untuk menghadapi new reality. Itu pengantarnya Mas Ruby. Monggo Pak kita.
Selanjutnya Pak Gita, jadi setelah kita mengetahui bahwa kita dalam kondisi new reality, seperti yang sudah disampaikan Pak Gita bahwa kita harus belajar selama 3 sampai 4 bulan dalam menghadapi ini. Nah, ini mungkin Pak Gita bisa memberikan tip-tipnya Pak Gita untuk mengatur keuangan. Ya mungkin kalau saat ini kita sudah mulai berbenah ya Pak Gita, Nggih, nggih. sudah mulai bangkit kembali terutama ekonomi-ekonomi yang di level masyarakat ini ya. Jadi mungkin ada tip-tipnya Pak Gita untuk mengatur masalah keuangan Oke, teknis. saya amati dari yang relatif banyak kaget dan berkeluh kesah, yaitu pengeluaran untuk komunikasi ya atau pulsa lah gitu. Kalau kemarin kita masih menggunakan HP hanya sekedar untuk media komunikasi. Sekarang sudah mulai bergeser untuk work from home, untuk belajar, untuk ngaji, dan kegiatan-kegiatan keseharian yang kita sebut new reality tadi. Nah, maka harus bisa mulai memahami, mengetahui itu sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tempatnya, nanti akan menjadi beda-beda. Tidak semuanya dari harus simpati, harus trail dan sebagainya itu masing-masing termasuk skala prioritas. Kalau kemarin mungkin satu keluarga 4 orang nonton YouTube sendiri-sendiri. Nah, kalau memang keterbatasan dana mestinya kan bisa bareng-bareng. Iya, Itu justru mengakrabkan karena sudah ada new reality baru, iya, sekarang ada keakraban keluarga. Itu contoh iya, yang sangat simpel dari aspek pengeluaran dana untuk pulsa. iya, Kemudian kalau sekarang kemarin sejak seminggu kemarin kita sampaikan, kita sudah tidak perlu lagi beli pakaian baru toh di rumah itu tidak perlu seperti ketika kita bepergian. Itu Mas Ruby. Misalnya iya, misalnya iya, itu salah satu contoh. Ya. iya, Monggo apa lagi? Kalau kemarin sudah kita sampaikan juga, kalau dulu perilaku kuliner misalnya, perilaku kuliner kan juga bergeser. iya, Kalau dulu tinggal datang ke rumah makan, sekarang harus bersama dengan keluarga, malah akan menjadi tahu selera keluarga yang bersama-sama itu apa. Itu dua hal yang menurut kami adalah kita anggap sekarang bergeser new reality ini nanti kebutuhan kalau makan jelas sejak kemarin kebutuhan pokok ya. Saya iya, kira nanti pulsa atau IT itu juga menjadi kebutuhan pokok terutama kalau keluarga tersebut masih ada yang studi karena di iya, new reality nanti juga untuk menambah pembelajaran iya, tetap saja menggunakan iya. teknologi informasi itu Mas Jadi Rupi. jadi pulsa saat ini ya untuk Nah, menjadi barang pokok ya ya yang harus betul betul yang harus betul. diadakan ya Pak Nggih kita ya. nggih nggih. Jadi misalkan jadi kita memakainya jadi bareng-bareng satu keluarga ya, Betul. Ya, betul betul. menggunakan WiFi dan Nggih sebagainya. nggih Ya. nggih. Terus Pak Gita, kalau sebelum kita nanti ada beberapa pertanyaan Pak Iya Gita, iya iya. saya lihat ini sudah ada 7 pertanyaan, nanti mungkin kita bahas berikutnya. Mungkin Pak Gita bisa nambah untuk teknis-teknis yang lain Pak Gita, eh, untuk ini ya di dalam manajemen keuangan ini Pak Gita. Oke. Tentang sumber, kalau tadi kan pengeluaran ya, Iya, karena kan seperti yang kami sampaikan kemarin Rasul bersabda, uangmu itu dari mana dan untuk kamu pergunakan apa. Nah, sumber ini kemarin kita sampaikan selalu yang namanya keseimbangan baru itu ada. iya, Nah, kecepatan seseorang untuk menemukan keseimbangan baru itulah yang juga kita memahami ayat yang menyebutkan walanabluwanakum bisa iminal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiri sobirin. Nah, memaknai kesabaran di sini adalah ketika kita sudah bisa cepat memahami, ya menyesuaikan dengan kondisi, itu yang namanya bisa sabar tetapi menyelesaikan. Tetapi yang saya cermati kadang-kala memaknai kesabaran adalah kemalasan. Bahasanya ketika tidak boleh keluar rumah terus dimaknai
tiduran saja. Nah, itu bukan kesabaran, itu Iya, kemalasan. kemalasan. Nah, harus dibedakan Mas Ruby. Nah, Iya Pak Gita. kesabaran ini 3 bulan ini mestinya juga harus menemukan Iya, keseimbangan barunya apa juga masing-masing. Masing-masing berdasarkan keahlian, kemampuan, potensi masing-masing. Nah, gitu Mas Ruby. ya Pak Gita. Jadi beberapa tip yang telah disampaikan Pak Gita bahwa kita harus memprioritaskan kebutuhan ya Pak Ya, Gita, mana yang penting dulu kita dahulukan dan nggih, kita nggih. juga efisiensi. Iya, Bisa kalau bisa bareng-bareng kenapa tidak ya? Karena iya, lebih irit ya yang iya, bareng-bareng iya. itu. Eh, Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan karena banyak mungkin saya sampaikan satu persatu Oh Pak Gita. ya, boleh, boleh. Ini pertanyaan pertama dari siapa ini? Pertanyaannya adalah, apakah Muhammadiyah ada program khusus untuk menangani masalah ekonomi masyarakat saat pandemi ini? Pak Gita, pertanyaan pertama ini Pak Gita. Langsung dijawab atau nanti langsung ya? Langsung aja Pak Oke. Gita. Jadi Muhammadiyah itu kita sampaikan minggu kemarin juga bagaikan negara di dalam negara Ya, dan bagian-bagiannya, majelis lembaganya sangat lengkap dan memang kegiatan utamanya adalah kaitannya kegiatan-kegiatan sosial, maka jelas ya, untuk yang terkait dengan menghadapi pandemi COVID ini tidak hanya dalam aspek medisnya, ya. tapi juga dalam aspek sosial Sosial ekonominya. ekonomi. Maka di sana ada yang namanya Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPS. MPS. Nah, itu betul-betul juga sudah berbuat Ya, yang bisa menjadi rujukan nasional juga. Kalau di DIY ada yang namanya Jogja Tetulung itu. Kemarin Jogja bisa Tetulung. menyelamatkan para petani cabai yang ketika panen itu harganya anjlok. Tapi oleh MPS, MPM Majelis MPS. Pemberdayaan Masyarakat itu dibeli dengan harga yang mereka untung, kemudian ternyata dijual kembali dan pembelinya ternyata juga eh, tidak merasa Rugi, rugi, malah murah. nah, malah murah. Luar Itu biasa itu ya. itu. Kemudian ada pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah, baik itu bercocok tanam Ya, untuk sayur mayur ya, dan juga lauk pauknya, ya, ternak lele di ember. ya, Nah, misalnya itu kan sudah sayur mayur dan lauk pauknya kan sudah sangat membantu. ya, Dan itu sudah banyak yang diterapkan karena ya, ketika kita kemarin itu menyapa dengan LPCR, ya, mereka menceritakan bahwa tidak sedikit masyarakat juga sudah bisa menerapkan. Itu salah satu ya. contohnya Mas Ruby. Berarti banyak hikmahnya ternyata pandemi Betul, ini. iya, 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 iya. Baik Pak Gita. Langsung ke pertanyaan kedua Pak Oh Gita, boleh, bisa? boleh, Ya. monggo. Pak Gita, bagaimana cara mengatur keuangan bagi kami yang bukan pekerja tetap? Saya hanya pekerja lepas, dapat fee jika ada panggilan kerja saja, dan itu tidak tentu. Jadi mengatur keuangan untuk para pekerja lepas. Nggih, Pekerja harian nih Pak Gita. macam-macam, Ya, macam-macam. Nah, kita sampaikan tadi selama 3 bulan kita harus bisa belajar dari kondisi real. Apakah aktivitas atau kemampuan yang dimiliki pekerja lepas tadi adalah memang benar-benar perbuatan pekerjaan yang dulu itu ada menjadi sekarang tidak ada, ada, atau hanya karena ditunda. ditunda. Misalnya tukang, itu Ya, kan kemarin pada bulan pertama banyak yang menghentikan investasi pembangunan-pembangunan pembangunannya. itu. Tetapi sekarang sudah mulai menggeliat lagi, Ya, sudah bekerja ya, lagi. Kemudian kalau pekerja lepas di pertanian ini tidak ada dampaknya sama ya, sekali. Nah, maka dari itu pekerja lepas pun juga relatif ya. Pekerja lepas itu tetap mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian yang bisa dipergunakan untuk membantu pada keseimbangan baru new iya, reality new tadi. reality. Nah, kecepatan untuk memahami itu. Kalau memang berkomunikasi, berinteraksi, ikut pengajian semacam itu, insya Allah nanti akan lebih mudah. Oh, di sana ternyata ada peluang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu tadi memaknai tentang wabasiri sobirin itu tadi. Iya. Iya, Intinya adalah segera bangkit dari iya, keterpurukan iya, ya. iya.
Ya, pertanyaan yang ketiga Pak Gita, izin bertanya Pak Gita, apakah ada contoh-contoh pekerjaan sambilan yang dapat kita lakukan saat work from home yang bisa menambah masukan untuk keluarga? Terima kasih. Tadi sudah Yang kita ketiga. sampaikan. Ternyata sekarang sudah ada cara untuk walaupun pekarangannya itu terbatas, bisa yang namanya hidroponik gitu ya. Itu Hidroponik, saya ya. kira Ya. kalau dipakai untuk menanam sayur mayur sudah sangat cukup Ya. untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Kemudian lauk pauk tadi, kalau dulu bayangnya melakukan kegiatan peternakan ikan itu harus punya kolam yang gede, Iya. ternyata pakai ember Iya, bisa. bisa. Itu sederhananya. Kemudian masih banyak ya yang ternyata peluang-peluang kerja, peluang-peluang aktivitas yang dulunya tidak ada akhirnya menjadi sekarang ada. Kemarin itu ada sekedar belajar sederhana akhirnya punya ide untuk membuat hand sanitizer Oh iya. misalnya itu Ya. kemudian menjahit apa ini masker. Masker, ya. Nah, itu kan tidak perlu mesin Membuat masker, ya. yang hebat-hebat. Ya, Itu salah satu contoh. Nah, betul Pak Gita. mesti Ya. ada. Nah, maka termasuk Oke. juga tadi kita kaitkan pemanfaatan HP Ya. itu ya tolong mengurangi hoax. Tidak usah ikut-ikutan sudah Ya. nyetelnya itu YouTube terus tapi ternyata tidak bermakna untuk mencerahkan diri itu Ya. menurut kami pemborosan. Ya. Termasuk tidak efisien dan mubazir. Tidak efisien, mubazir, malah tambah dosa. Ya. Itu. Ya, Pak Gita, yang nomor 3 ini pertanyaan tentang pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah ini. Memang Rumah Sakit PKU Gamping juga pernah menanam ini sawi dengan hidroponik di ini sebelah sanitasi yang dikelola oleh Mas Andri ini. Lumayan Pak Gita, jadi beberapa waktu yang lalu itu sampai 24 kg. Akhirnya kita kasihkan ke gizi untuk diolah. Dan sayurannya lebih seger dibanding kita beli di pasar. Lah makanya termasuk kan pupuknya bisa terkendali. Iya, itu salah satu contohnya. Jadi ya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Saya karyawan swasta Pak, semenjak pandemi saya dirumahkan sementara. Alhamdulillah tetap digaji walaupun hanya 50%. Bagaimana cara mengatur pengeluarannya ya Pak? Oh ya ini hampir sama dengan tema yang pertama tadi. Ya. Jadi urutan memang makan. Kemudian menunya juga harus bergeser ya sesuai dengan kebutuhan utamanya. Yang penting memenuhi nutrisi. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kuliner dihentikan terlebih dahulu. Nah, kalau kuliner pas gratisan aja itu malah. Yang penting nilai gizinya. Jadi masak sendiri lebih irit dan lebih bagus tentunya, lebih nikmat ya. Lebih cocok. Iya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana dengan hutang atau kredit bank ya Pak Gita? Saat pandemi seperti ini, wira swasta penghasilannya jelas berkurang drastis. Apakah bisa mendapatkan keringanan? Ini tentang masalah kredit ini Pak. Oke, kebetulan saya tahu sedikit. Jadi memang Otoritas Jasa Keuangan itu memberikan relaksasi bagi para kreditor atau pihak-pihak yang punya hutang dengan bank dengan syarat memang karakternya ketika waktu normal kemarin itu adalah mereka normal. Boleh mengajukan, itu macam-macam skimnya ya. Bisa skim sampai memang selama pandemi ini mungkin 6 bulan tidak ngangsur dulu. Tapi juga ada yang hanya ngangsur bagi hasilnya atau bunganya. Itu ada. Jadi silahkan ke banknya di mana kita bertransaksi kemarin, kemudian nanti mengajukan membuat skenario yang sudah disiapkan. Jadi memang OJK memang memberikan peluang untuk itu. Oh iya, jadi memang ada relaksasinya istilahnya kemudahan ya Pak untuk bisa ditunda atau mungkin termasuk keringanan ya. Oh ya, alhamdulillah.
Jadi pertanyaan yang ke-6 selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih Pak Gita. Ya. Saya bacakan. Pak Gita, saya mau bertanya mengenai peluang ekonomi pada masa pandemi ini. Bagaimana cara investasi yang baik di masa pandemi ini? Sektor investasi mana yang paling menjanjikan? Ya. Oke, jadi kalau pada kondisi pandemi itu kita belum bisa menentukan investasi yang paling menjanjikan. Ya. Jadi walaupun itu bidang-bidang pertanian juga belum bisa mengetahui pastinya. Maka untuk investasi ditahan dulu. Nanti setelah 3 bulan lagi, kira-kira berarti 6 bulan akan menjadi tahu new reality dalam bidang investasi yang menjanjikan itu yang semacam apa. Kalau sekarang masih kalau namanya grafik itu masih bergerak terus naik turun. Belum tahu keseimbangannya belum di mana. stabil Pak kita ya. Belum stabil. Jadi sebaiknya di pending dulu. Di pending dulu. Sekarang masih pada tahapan untuk jangka pendek. Baik Pak Gita, 7 pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Gita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu saudara sekalian sebagai penanya. Oh ternyata ada tambahan pertanyaan lagi. Ini dari siapanya tidak tahu ini. langsung pertanyaan nih. Pak Gita mau izin bertanya Pak, kira-kira bagaimanakah pembagian porsi dana untuk dana darurat? Nah ini dana darurat yang dimaksud, dana darurat. Dana rutin, dana non rutin Pak Gita. Dana non rutin apa itu ya kira-kira? Ya, pembagian porsi dana untuk dana itu belum. Ya. Kalau itu belum bisa ditentukan ya dalam kondisi semacam ini untuk itu belum bisa ditentukan ya. Saya kira itu masih wait and see, masih wait and see. Jadi yang untuk dana darurat masih belum bisa ditentukan. Iya. Baik Pak Gita, kita sudah panjang lebar berbincang-bincang. Apakah ada jeda untuk iklan? Tidak ada? Baik, perbincangan kali ini saya kira kita cukupkan. Sudah banyak yang bisa kita simpulkan bahwa cara untuk mengatur keuangan ini kita lebih banyak memprioritaskan kebutuhan dibanding jadi kebutuhan pokok kita prioritaskan. Terus kita juga bisa mengukur antara pendapatan dan pengeluaran, bisa mengukur diri kita sendiri. Terus yang terakhir tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sudah dijawab oleh Pak Gita. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan memuaskan bagi para pemirsa semuanya. Baik, saya kira kita cukupkan sekian. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Gita Danu Pranata yang telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan tidak kapok Pak Gita. Tidak. Ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya doakan tetap selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dan kenakan masker jika harus keluar rumah. Terima kasih. Apabila dari saya banyak kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, acara kolaborasi. Sebelum acara ini kita tutup, mungkin Pak Gita bisa memberikan closing Pak Gita tentang perekonomian saat ini, ya mungkin lebih luas boleh, atau tadi yang sudah disampaikan. Oke, jadi setelah kita bincang-bincang seputar cara cerdas menggunakan keuangan di era reality nanti, akan kami paparkan berbagai informasi, kondisi yang saat ini sedang kita hadapi semuanya. Sebenarnya semua itu nanti akan ada keseimbangan baru, tingkat kecepatannya masing-masing, tapi juga ada yang justru sekarang belum menunjukkan adanya dampak. Nah, yang jelas kemarin betul-betul langsung off itu kan pariwisata beserta pendukungnya, ya, transportasi, perhotelan, dan tempat-tempat wisata itu sendiri. Tetapi nanti begitu semua sudah paham tentang new reality, kemudian menghadapi pandemi COVID, bisa memahami cara-cara menggunakan protokol medis, maka kesemuanya akan berjalan lagi. Itu. Jadi itu. Kemudian teknologi informasi yang kemarin hanya kita butuhkan untuk komunikasi, ternyata memang benar-benar nanti akan dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan utama kita. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemarin secara manual nanti akan bergeser secara digital. Itu yang juga harus bahkan dipersiapkan, termasuk para generasi old ini, ya, tidak harus generasi milenial, harus belajar dengan teknologi yang sangat mudah. Sekarang teknologi akan dikembangkan menjadi user friendly, jadi tidak hanya anak muda yang bisa menggunakan, tapi orang-orang tua pun nanti akan selalu dibantu, dipandu, karena memang teknologinya nanti akan juga diciptakan untuk para generasi tua seperti saya ini. Kemudian pendidikan juga akan ada tata cara protokol baru proses pembelajaran. Kalau dulu seakan-akan untuk pendidikan dasar dan menengah itu full diserahkan kepada lembaga pendidikan, sekarang orang tua terutama untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter ini malah seperti dalam teorinya. Kalau kemarin dianggap itu tanggung jawab sekolah menurut perspektif orang tua, tapi menurut ahli pendidikan itu tanggung jawab orang tua, sekarang nanti benar-benar menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, itu berdampak kepada kebutuhan-kebutuhan pada masing-masing keluarga dan peluang-peluang yang mestinya nanti akan diikuti. Itu. Nah, itu saya gambarkan berbagai hal yang memang kita harus bisa secepat mungkin atau selalu mengetahui perkembangan. Kalau dulu perkembangan itu hitungannya dari tahun ke tahun, kemudian revolusi industri 4.0 itu dari hari ke hari, maka dengan pandemi ini kita akan dimasukkan dalam jendela revolusi industri 5.0. Kalau ini berarti dari detik ke detik atau menit ke menit atau hari ke hari. Nah, itu. Dan itu semua dalam agama kita luar biasa, itu ada contoh-contohnya. Karena Rasulullah itu utamanya memang dulu adalah seorang bisnismen, seorang pengusaha, eksportir, yang tahu tentang kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan-kebutuhan keseharian masyarakat. Sehingga contoh-contoh yang beliau lakukan itu bisa menjadi rujukan kita yang namanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat itu benar-benar harus kita raih. Itu Mas Ruby. Jadi mari kita hadapi new reality ini dengan kesiapan kita masing-masing, dan tolong sekali bahwa new reality adalah bukan kita akan kembali kepada kondisi sebelum ada pandemi COVID. Itu. Maka harus banyak membaca, harus banyak belajar, harus banyak mengetahui kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, di mana letak keseimbangan baru itu harus segera kita ketemukan. Kemudian termasuk juga para generasi muda, kita sampaikan karena punya kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi lebih cepat,
maka juga tolong manfaatkan teknologi untuk menghadapi, untuk mempersiapkan diri berkompetisi, berfastabiqul khairat, dan untuk mencukupkan berbagai impian, untuk mempercepat cita-cita yang ingin diraih. Jadi itu adalah pesan-pesan yang kami inginkan, yang kami sarankan, baik itu para generasi tua, generasi muda, dan juga umat muslim semuanya. Mari kita terima ya musibah, cobaan dari Allah ini sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita yang harus kita terima dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menikmati apapun juga ketika menghadapinya. Itu mungkin closing pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan petunjuk, memberikan kemudahan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kita akan segera menemukan yang namanya new reality dengan sebaik-baiknya, dengan senyaman-nyamannya. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Gita. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita semua, juga memberikan semangat kita untuk bangkit kembali dan kita untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gita Danu Pranata yang telah hadir di acara kolaborasi ini. Dan dari saya sebagai moderator, saya memohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam saya memandu. Dan Pak Gita tidak bosan untuk nanti kita minta kembali untuk sebagai pemateri ya. Terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dalam kondisi selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk jaga jarak, selalu cuci tangan, dan apabila harus keluar rumah tetap kenakan masker. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.